Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga selalu sehat dimanapun kalian berada, dan tetap semangat untuk terus belajar, dan tak lupa untuk bahagia. Minggu kemarin kita sudah belajar mengenai kas kecil atau petty cash. Hari ini kita akan belajar mengenai kas bank. Nah, kas biasanya dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah kas kecil atau petty cash yang sudah kita pelajari minggu kemarin, yaitu uang kas yang ada di berangkas perusahaan digunakan untuk membayar pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil, seperti membayar biaya taksi, biaya perangko, dan lain-lain. Yang kedua adalah kas di bank atau cash in bank. Uang kas perusahaan yang disimpan di bank dalam bentuk giliat atau billet dan digunakan untuk pembayaran yang jumlahnya relatif besar dan biasanya menggunakan cek. Setiap akhir periode atau akhir bulan, perusahaan biasanya akan menerima catatan mutasi atau keluar masuknya saldo dari bank yang disebut dengan rekening koran. Permasalahan yang sering terjadi yaitu adanya perbedaan antara saldo simpanan menurut laporan bank dengan catatan perusahaan. Perbedaan ini akan dianalisis penyebabnya dan selanjutnya akan disusun suatu laporan yang dinamakan laporan rekonsiliasi. Laporan rekonsiliasi merupakan penyesuaian saldo kas menurut pembukuan bank dengan pembukuan yang disusun oleh perusahaan dalam bentuk giro atau rekening koran. Tujuan rekonsiliasi itu sendiri ada beberapa, salah satunya dan yang utama adalah untuk menyesuaikan saldo kas menurut pembukuan bank dengan pembukuan yang disusun oleh perusahaan dalam bentuk giro atau rekening koran. Sedangkan kegunaan atau fungsi rekonsiliasi bank itu sendiri bisa untuk mengecek ke tingkat ketelitian pencatatan, bisa untuk mengetahui penerimaan atau pengeluaran yang sudah dilakukan oleh bank maupun perusahaan, dan untuk membuktikan bahwa semua transaksi dan pencatatan itu sudah dilakukan dengan benar. Bentuk rekonsiliasi bank. Ada beberapa cara atau bentuk dalam penyusunan rekonsiliasi bank. Yang pertama, rekonsiliasi yang dilakukan terhadap saldo akhirnya saja. Itu bisa disusun dalam dua bentuk juga, yaitu dalam bentuk sekontro atau dalam bentuk horizontal, kanan dan kiri atau bersebelahan, dan yang kedua disusun dalam bentuk vertikal atau kanan bawah. Bisa disebut juga dengan report form. Untuk bentuknya bagaimana bisa dilihat di layar. Bentuk yang kedua ada rekonsiliasi saldo bank akhir menurut bank ke arah saldo menurut catatan perusahaan. Nah, ini bentuknya juga bisa dilihat di layar. Yang ketiga, rekonsiliasi bank terhadap saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhirnya. Itu bisa disusun dalam dua bentuk juga, yaitu dalam bentuk 4 kolom dan dalam bentuk 8 kolom. Nah, bentuknya bisa kalian lihat di layar kalian. Dan yang biasa kita gunakan adalah bentuk rekonsiliasi menurut saldo akhir. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan saldo antara kas perusahaan dan saldo di bank. Yang pertama, perusahaan biasanya menerima rekening koran dari bank, kemudian perusahaan membandingkan dengan catatan perusahaan. Jika ada perbedaan, perusahaan akan segera mengidentifikasi penyebab timbulnya. Perbedaan tersebut bisa mempengaruhi saldo perusahaan atau mempengaruhi saldo bank.
Untuk transaksi yang mempengaruhi saldo perusahaan, yang pertama yang menyebabkan pertambahan saldo perusahaan. Pertama, penerimaan yang telah dicatat oleh bank tetapi belum dicatat oleh perusahaan, misalnya hasil inkaso bank, yaitu penagihan piutang perusahaan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak perusahaan belum mencatat sebagai penerimaan. Jadi, inkaso ini adalah salah satu fasilitas yang ditawarkan oleh pihak bank berupa penagihan kepada customer kita. Yang kedua adalah jasa giro. Jasa bunga yang diberikan oleh bank pada perusahaan karena mempunyai simpanan di bank. Nah, biasanya kita tahu Adapun transaksi yang dapat mengurangi saldo perusahaan, yang pertama, pengeluaran yang sudah dicatat oleh pihak bank tetapi belum dicatat oleh perusahaan. Misalnya, itu biaya administrasi bank, biaya yang dibebankan bank kepada perusahaan. Yang kedua, cek di tempat, yaitu pengambilan uang tidak melalui cek tetapi dengan menggunakan formulir slip yang disediakan oleh bank untuk pengambilan uang. Dan yang ketiga itu biaya inkaso oleh bank. Jadi jasa penagihan yang dilakukan oleh bank itu biasanya membebankan biaya kepada perusahaan. Dan yang kedua adalah kesalahan perusahaan mencatat pengeluaran yang terlalu kecil. Yang ketiga, kesalahan perusahaan mencatat penerimaan perusahaan yang terlalu besar. Dan yang terakhir itu ada NSF, Non-Sufficient Funds, atau sering kita sebut dengan cek kosong, yaitu merupakan setoran cek tidak cukup dana atau cek yang diterima oleh perusahaan dari pelanggan tetapi setelah ditukar ke bank ternyata tidak bisa dicairkan karena ceknya kekurangan dana, makanya disebut sebagai cek kosong. Itu akan mengurangi piutang, akan mengurangi kas perusahaan dan akan menambah lagi piutang yang sudah dibayarkan. Selanjutnya ada transaksi yang mempengaruhi saldo bank. Transaksi yang bisa menambah saldo bank, yang pertama itu adanya setoran atau penerimaan perusahaan yang sudah dicatat oleh perusahaan tetapi belum dicatat oleh bank. Misalnya, itu setoran dalam proses atau deposit in transit. Setoran ke bank tetapi oleh bank belum dicatat karena kemungkinan banknya sudah tutup, maka dicatat di hari selanjutnya. Yang kedua, adanya penerimaan tagihan belum disetor ke bank. Itu kas perusahaan yang belum disetorkan ke bank. Dan yang ketiga, setoran yang diterima oleh bank pada akhir bulan tetapi dilaporkan sebagai setoran bulan berikutnya karena laporan bank sudah ditutup. Sehingga nanti bisa mengurangi saldo bisa menambah saldo bank. Sedangkan transaksi yang bisa mengurangi saldo bank itu sendiri, yang pertama ada pengeluaran yang sudah dicatat oleh pihak perusahaan tetapi belum dicatat oleh bank. Misalnya, cek dalam peredaran atau bisa kita sebut dengan outstanding check, yaitu cek yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan tetapi belum ditukarkan ke bank oleh penerima ceknya, sehingga nantinya dapat mengurangi saldo bank. Yang kedua adalah kesalahan bank mencatat pengeluaran perusahaan terlalu kecil. Dan yang ketiga adalah kesalahan bank mencatat penerimaan perusahaan yang terlalu besar. Itu bisa mengurangi saldo di pihak banknya. Langkah untuk melakukan rekonsiliasi bank. Yang pertama, analisis pihak mana yang belum melakukan pencatatan, pihak perusahaan atau pihak banknya. Pembenaran saldo dilakukan pada pihak yang belum mencatat. Yang kedua,
Setelah diketahui pihak yang belum mencatat, analisis transaksi tersebut menyebabkan saldo bertambah atau berkurang, dan lakukan hal yang sama kepada pihak yang belum mencatat. Misalnya, pihak bank telah melakukan pencatatan pendapatan bunga yang menambah saldo rekening perusahaan. Namun, pihak perusahaan belum melakukan, sehingga rekonsiliasi yang dilakukan akan menambah saldo catatan kas menurut perusahaan. Jika pencatatan yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak, namun ada yang salah catat oleh salah satu pihak, maka yang dilakukan rekonsiliasi adalah pihak yang melakukan kesalahan. Kesalahan yang dilakukan itu bisa menyebabkan saldo pencatatan terlalu besar atau terlalu kecil, sehingga harus disesuaikan supaya menjadi benar. Misalnya pencatatan setoran bank yang dilakukan perusahaan sebesar 2.525.000, keliru dicatat 2.225.000 oleh pihak perusahaan, sehingga perlu dilakukan rekonsiliasi dengan menambah saldo catatan kas menurut perusahaan sebesar 300.000, yaitu selisih antara 2.525.000 dikurangi 2.225.000. Nah, perhatikan contoh soal yang ada di layar. Kita mencari ridho Allah, dalam catatannya menunjukkan saldo kas 20.502.000 pada 31 Januari 2021. Sedangkan rekening korannya menunjukkan saldo akhir 22.190.000. Nah, ini ada transaksi rekonsiliasinya. Kita analisis satu persatu transaksinya. Yang pertama, itu ada setoran sebesar 3.680.000 dilakukan pada 31 Januari namun belum dicatat pada rekening koran. Nah, setoran itu akan mempengaruhi catatan bank, yaitu bisa menambah catatan di bank. Yang kedua, cek yang ditulis pada bulan Januari namun belum dicairkan berjumlah Rp5.100.000. Itu akan mempengaruhi catatan perusahaan karena termasuk outstanding check atau cek yang beredar, mengurangi catatan bank sebesar Rp5.100.000. Yang ketiga, bank mengenakan beban administrasi sebesar Rp18.000 dan belum dicatat oleh entitas, akan mempengaruhi catatan perusahaan, yaitu mengurangi sebesar Rp18.000. Yang keempat, bunga simpanan bank sebesar Rp600.000 belum dicatat oleh perusahaan, maka akan menambah catatan perusahaan, yaitu sebagai bunga simpanan, tabungan atau giro. Yang kelima, cek dari pelanggan sebesar Rp220.000 tidak dapat diuangkan karena dananya tidak cukup. Nah, ini termasuk transaksi yang keenam. Perusahaan melakukan kesalahan pencatatan cek untuk pembayaran hutang sebesar Rp131.000 namun dicatat sebesar Rp311.000. Nah, ini merupakan contoh transaksi pengeluaran pencatatan pengeluaran yang terlalu besar. Maka kita selisihkan, ketemu selisih Rp180.000. Karena terlalu banyak mencatat pengeluaran akan menyebabkan bertambahnya kas perusahaan, yaitu catatan perusahaannya nanti akan bertambah sebesar Rp180.000. Yang ketujuh, bank salah mencairkan cek sebesar Rp175.000, di mana seharusnya merupakan cek dari rekening entitas lain, bukan rekening dari PT Mencari Ridho Allah. Nah, ini karena ada kesalahan mencatat dari pihak banknya akan menyebabkan catatan kas kita di bank itu bertambah sebesar Rp175.000. Kemudian nomor 8,
Bank berhasil melakukan penagihan kepada pelanggan sebesar 1 juta dengan membebankan biaya sebesar 100.000. Bank sudah mencatat, tetapi perusahaan baru mengetahui adanya penagihan setelah diterima rekening koran dari bank, sehingga mempengaruhi catatan perusahaan, yaitu menambah 1 juta sebagai hasil inkaso dan mengurangi catatan perusahaan sebesar 100.000 sebagai biaya inkaso atau biaya penagihan oleh bank. Transaksi yang terakhir itu bank salah mencatat penyetoran PT Mencari Ridha Allah, penyetorannya sebesar 1.900.000 hanya dicatat 1 juta, maka kurang catat setoran sebesar 900.000. Hal tersebut akan menyebabkan bertambahnya catatan di bank. Setelah selesai menganalisis transaksi, maka tinggal kita masukkan ke format yang sudah ada. Nah, ini contohnya. Jumlah catatan bank dengan catatan perusahaan itu harus sama setelah dilakukan rekonsiliasi. Perhatikan saldo kas perusahaan setelah rekonsiliasi dan saldo rekening koran setelah rekonsiliasi. Jumlahnya itu sama. Langkah yang terakhir, kalian harus menyusun jurnal penyesuaian untuk transaksi yang mempengaruhi saldo di sisi perusahaannya. Perusahaan hanya perlu membuat jurnal penyesuaian untuk transaksi yang berkaitan dengan bertambah atau berkurangnya kas menurut catatan perusahaan. Nah, sedangkan kalau pihak perusahaan itu bukan tanggung jawab pihak perusahaan. Yang melakukan rekonsiliasi atau melakukan jurnal penyesuaian itu adalah pihak banknya sendiri. Kita tidak campur tangan. Yang pertama adalah mencatat penagihan piutang yang dilakukan oleh bank. Debitnya kas, kreditnya piutang usaha sebesar 1 juta. Terus kesalahan pencatatan angka cek oleh perusahaan. Itu jurnal penyesuaiannya debit kas dan kreditnya hutang usaha sebesar 180.000. Selanjutnya mencatat bunga yang diterima dari bank. Itu jurnal penyesuaiannya debit kas, kreditnya pendapatan bunga sebesar 600.000. Lalu ada untuk mencatat biaya inkaso bank, jurnalnya debit biaya inkaso, kreditnya kas sebesar Rp100.000. Untuk mencatat cek kosong dari pelanggan, maka jurnalnya debitnya piutang usaha, kreditnya kas. Karena ceknya itu dianggap tidak jadi mengurangi piutang yang sudah dibayarkan tadi. Dan yang terakhir itu mencatat biaya administrasi bank. Debitnya pasti biaya administrasi bank, kreditnya kas karena mengurangi kas kita sebesar 18.000. Kemudian kita total sisi debit dan kreditnya, selesai. Untuk selanjutnya, jangan lupa untuk mempelajari video ini, kemudian dilanjutkan untuk mengerjakan tugas yang sudah Ibu upload melalui Microsoft Teams. Silahkan dikumpulkan sesuai batas waktunya, dan sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.